nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemarin kan saya suruh membuat bagan ya, atau saya menjelaskan melalui daring ini trias politika di pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 3, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu kan dilihatnya secara horizontal. Nah, seperti yang kalian lihat ini, pembagian kekuasaan secara horizontal, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Namun di bagian lain itu ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi kalau konkretnya vertikal itu ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Jadi kalau horizontal itu kan sejajar, kalau vertikal itu yang berdiri itu kalau garis. Pemerintah daerah itu ya di bawahnya pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Bukti konkretnya itu ada otoda atau otonomi daerah. Kita tahu di daerah-daerah di Indonesia sekarang ya diberi kebebasan sama pemerintah pusat untuk mengurusi daerahnya, asal tidak menyalahi aturan dari pemerintah pusat. Nah, itu pembagian kekuasaan secara horizontal. Terus bawahnya pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, contoh-contohnya seperti itu. Sekarang Indonesia kan tadi saya bilang pemerintahan secara vertikal atau pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal, ada pemerintah daerah. Maksudnya ya pemerintah daerah itu ada daerah tingkat 1, ada daerah tingkat 2, yang paling bawah kan daerah tingkat 2, kabupaten kota. Kalau tingkat 1 provinsi. Kalian baca ini pembagian kekuasaan secara horizontal, bawahnya itu kalian baca kekuasaan konstitutif dijalankan oleh MPR, itu legislatif di tingkat pusat. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh ya pasti pemerintah, entah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh legislatif karena ada tingkat pusat, terus dati 1, terus dati 2. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh ya seperti yang pelajaran kalian terima waktu SMP, ada MK, KY, MA, MK, KY. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif dijalankan oleh siapa? BPK. Kalau kekuasaan moneter dijalankan oleh moneter, fiskal. Induknya bank di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, itu pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya itu tadi yang saya bilang. Oh, ini ada motor ini. Nah, kemarin kan saya suruh membuat trias politika itu ada yang mengirimkan bagan lembaga negara. Nah, tugasnya nanti setelah kalian menyebutkan lembaga-lembaga negara itu, kalian menjelaskan tugasnya. Misalnya legislatif di tingkat 2, daerah tingkat 2, berarti kan kabupaten kota. Legislatifnya DPRD 2, itu tugasnya apa. Terus eksekutif tugasnya apa, ya jelas kan menjalankan pemerintahan kalau eksekutif. Yudikatif itu siapa, tugasnya apa.
sampai tingkat pusat. Jadi dari daerah paling bawah Dati 2, terus Dati 1, terus tingkat pusat. Itu tugasnya ya. Nah, ini kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Singkat cerita, kedudukan dan fungsi kementerian ya pasti membantu presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Kementerian, kalau zaman saya dulu itu departemen, kalau sekarang kementerian. Kementerian dipimpin oleh siapa? Oleh menteri, jelas. Ada wamen, wakil menteri. Menteri itu dipilih oleh siapa? Menteri itu dipilih oleh presiden, karena menteri itu adalah ajudannya presiden. Jadi menteri itu pembantunya presiden. Ajudan itu kan pembantu. Jadi presiden itu punya kekuasaan, punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantunya itu ya menteri-menterinya itu. Jadi kalau kerjanya tidak sesuai dengan keinginan presiden, bisa langsung diberhentikan. Pembentukan kementerian, nah itu dibaca. Kedudukan lembaga kementerian, yes, ikut diwaca. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas, nah itu 1, 2, wes intinya itu ya, gampang. Kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan non kementerian yang kemarin saya bilang, ada PMI, harus BNPB, yes. Nah ini, yes, semoga paham, semoga bermanfaat. Tugasnya itu tadi ya, kirim ke email saya seperti biasa, ajiharyadio@gmail.com. Yo itu pakai Y, ajiharyadio@gmail.com. Kirim ke situ, diperhatikan, didengarkan ya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.